ada, berarti baik. Ini mad far yang disebabkan sukun. Oke. Nah, contoh yang di mad lazim harfi banyak ya Bu ya. Ha, mim, nah, yang berbendera itu. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kemarin sudah saya jelaskan juga bagaimana cara menguraikannya. Ya, nah, yang berbendera di sini. Kalau yang mad lazim kilmi, ya di awal surat tuh al-haqqah, ya misalnya. Al-haqqah. Kenapa di sini tidak masuk ke dalam mad lazim harfi, padahal letaknya di awal ayat 1 surat Al-Haqqah. Kenapa? Karena tadi di sini hurufnya bukan yang 8 tadi. Di sini hurufnya H. Makanya huruf H di sini nggak masuk ke dalam huruf yang lazim harfi, maka dia digolongkan sebagai mad lazim kilmi. Dan ini punya arti. Al-haqqah itu punya arti. Tapi kalau yang mad lazim harfi, sampai saat ini kita belum tahu maknanya apa. Ulama tafsir pun belum tahu. Ya, gitu. Kaf, ha, ya, ain itu artinya apa? Sampai sekarang belum ada yang tahu. Hamim juga belum ada yang tahu. Tapi al-haqqah itu ada artinya. Ya, itu hari kiamat. Gitu. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke bagian kedua dari mad fari yang disebabkan sukun. Kalau ini sukun asli, yang berikutnya adalah mad far'i yang disebabkan karena wakaf. Mad far'i disebabkan sukun. Sukun bukan asli. Maksudnya apa? Bukan asli itu maksudnya sukunnya itu. Jadi huruf yang bersukun itu sebenarnya dia huruf hidup gitu. Jadi huruf hidup yang dimatikan. Jadi bukan sukun asli itu maksudnya huruf hidupnya itu dimatikan karena wakof misalnya. Wakofnya bisa karena memang ada tanda wakof, bisa juga karena ketika ibu membaca ya napas habis misalnya, nggak ada tanda wakof tapi napas habis, mau nggak mau kita wakof sehingga huruf itu harus disukunkan misalnya. Nah itu termasuk di sini ya, huruf hidup yang dimatikan atau diwakofkan. Jadi sekali lagi aslinya dia hurufnya hidup, fathah, kasroh, domah, atau mungkin domatain dan kasrotain. Kenapa saya tidak sebutkan fathatain? Kalau fathatain dia menjadi mad badal nanti kan, gitu. Tapi kalau domatain, kasrotain dia harus menjadi sukun, ya. Oke. Bentar. Lebih enak itu emang nulis tangan. Kalau ini tahu ininya saya. Ya, jadi di sini kalau dikasih tanda misalnya Bu ya, ini ada huruf ya, fathah, kasroh, domah ya, atau domatain dan kasrotain, lalu kita berhentikan ya. Nah, ini di sini bisa jadi dalam konteks bacaan nafas habis ya, nafasnya nggak cukup, nah, bisa jadi berhenti. Atau memang ada tanda wakof. Tanda wakof itu berarti akhir ayat, berarti bulatan, atau misalnya di tengah-tengah ayat tanda wakof yang lain, ada jimnya, ada short lam, qaf lam, dan sebagainya. Ibu-ibu belum pernah ya belajar tanda wakof ya, karena kecuali Bu Anis mungkin ya. Tanda wakof itu misalnya ini Bu. Misalnya ya, ada jim di atas. Nah, ada ini. Nah, ini short lam. Ada pola, ada juga misalnya mim. Maaf, mimnya nggak gitu. Mimnya bentuknya gini. Nah, itu mim. Ya, itu tanda wakof. Atau mungkin titik 3 kayak gini, Bu. Pernah lihat ya? Titik 3. Nah, ini kayak gini. Ya, nah ini tanda wakof. Atau nggak ada tanda wakofnya, Bu. Ya, nggak ada tanda wakofnya tapi nafas ibu habis, nah, boleh berhenti kan, gitu ya. Apalagi ya jim short lam, ya ini yang utama ya, gitu. Nah, bagaimana kalau mad fari'nya disebabkan sukun bukan asli seperti ini ya? Nah, maka ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah ya
yang disebut dengan mad. Saya pakai bahasa Arab aja deh tulisannya. Ya, yang disebut dengan mad lin dulu atau mad arid sukun? Mad arid sukun dulu ya, saya ambilnya ya. Ini supaya mudah. Mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Arid itu yang datang kemudian, artinya tadi sukunnya itu sebenarnya bukan asli, tapi dia jadi sukun. Karena apa? Karena sukun. Arid lisukun karena berhenti gitu. Ya. Contohnya apa? Banyak sekali di Al-Quran. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini ya. Kafirun misalnya. Awalnya, ini huruf nunnya fathah. Cuma ternyata ini akhir ayat. Nah, kafirun. Maka huruf nun di sini kita harus ubah menjadi sukun. Nah, ini diubah menjadi sukun. Ini dicoret, diubah menjadi sukun. Ini contohnya. Ya, dan ini banyak sekali. Mad arid sukun itu paling banyak. Mad arid sukun itu jadi secara definisi adalah ketika huruf mad, ya, huruf mad, ya, alif, wawu atau ya, wawu atau ya bertemu apa Bu? Bertemu huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkan. Karena wakof. Nah, ini. Diperhatikan kafiruna, ya. Awalnya ruh ini mad asli bukan Bu? Apa? Ya. Ruh ini mad asli bukan? Iya, bagus ya. Mad asli nih ruh ini. Mad asli nih ruh ini ya Bu ya. Harus di kode sekarang ya. Terus setelah salat tuh. Allah, hilang lagi. Nah, ini ya. Coba Ibu perhatikan. Nah, ini mad asli ya Bu ya. Ru ini mad asli ya. Apa tanda mad aslinya? Ini adalah ada wawu, ya. Ada wawu, lalu diawali dengan, nah ini ya. Diawali dengan, ini mad asli Bu. Ada huruf pada itu wawu. Lalu bertemu lagi huruf nun. Karena nunnya ini harus kita berhentikan ayatnya, maka nunnya juga menjadi wakof. Maka awalnya fathah, dia berubah jadi sukun. Ini maksudnya. Ya, kafirun. Banyak sekali. Al-Fatihah itu ujungnya semua adalah mad arid sukun. Ya, gitu. Berapa panjangnya mad arid sukun? Panjangnya mad arid sukun bervariasi antara 2, 4 atau 6, ya. 6. Namun harus konsisten sejak awal. Ini yang sering lupa Bu, harus. Lo nulis harus aja susah amat ya. Harus konsisten sejak awal tilawah. Jadi misalnya ibu-ibu baca Al-Fatihah, ya. Dari awal, dari ayat pertama basmalah, sekalipun dalam sholat ya. Misalnya ibu basmalahnya ngambil 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai ke bawah harus 4 ujungnya. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai waladdallin. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak sih Bu, cuman secara tartil jadi kurang tartil itu karena dia tidak konsisten. Ya, gitu. Jadi harus
konsisten ya. Ini mat asli ya Bu ya, mat asli. Jelas. Lalu di sini ketemu dengan yang ini ya, huruf nun disukunkan. Ya, nah ini. Oke, sampai sini jelas Bu? Itu secara ini ya, secara definisi begitu. Secara rumus berarti biasanya itu adalah mat asli bertemu huruf sukun ya. Oke. Namun sebenarnya Ibu bisa bedain ini mat asli sukun atau bukan. Ketika Ibu baca kalimat tersebut itu bunyinya lurus. Lurus maksudnya gimana? Ketika dhamma kan bunyinya u gitu ya. U terus. Nanti ditambahkan dengan huruf terakhirnya apa yang kita sukunkan. Misalnya nih, kafirun. Bunyinya u, baru ada bunyi n di belakangnya. Kafirun. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Hi, luruskan hi, nggak hiu, nggak hia gitu, tapi him, baru ujungnya bunyi m. Itu ciri-ciri dari mat asli sukun sebenarnya. Gitu. Atau ketika dia fathah, misalnya apa? Kalau fathah agak susah nih nyari contohnya. Banyak sih. Marajal bahraini ya, marajal bahraini. Kok jadi lupa? Ar-Rahman. Ayat pertama surat Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman. Nah itu ya. Panjang tuh maknya. Lalu ada bunyi n di ujungnya. Jadi lurus bunyinya. An, in, un, begitu. Itu adalah mad arif disukun. Gitu. Nah, kalau gini Bu, wako, dehadan, itu termasuk juga Bu ya? Iya betul. Kan bunyinya, berarti mad asli nih sebenarnya ya kan? Lalu ada bunyi n di ujungnya. Oh jadi mad arif jadinya hadan. Ya kayak itu Bu Teti, betul. Ya, Oke. Ya, oke. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena seringkali keliru atau ketukar dengan mat yang satu lagi dari kategori yang ini. Gitu. Nah, kita coba pindah ke yang kedua ya. Oke, saya lihat Ibu dulu deh. Baru pindah. Harus dilihat dulu karena nggak bisa pindah ke menu yang tulis tangan. Yang kedua adalah mad lin. Lin. Nah, lin ya. Oke, ini saya harus berangkat dulu dari ini. Ibu-ibu ingat waktu belajar sifat huruf ada sifat yang tidak memiliki lawan kata yang disebut sifat lin. Ada nggak Bu? Enggak, kalau lupa coba dibuka buku tajwidnya di bab kedua, makhraj dan sifat huruf. Ya, ada huruf-huruf memiliki sifat lin. Sifat lin. Apa itu sifat lin? Apa itu sifat lin? Lembut. Lembut. Nah, artinya lembut, ya. Lembut. Nah, keluarnya itu gampang, enak, ya lembut keluarnya, ya. Bukan ngepot, ya, tapi lembut. Di situ apa contohnya, Bu? Bisa disebutin nggak? Atau keterangan berikutnya? Memerlukan desakan yang kuat pada lidah. Desakan yang kuat pada lidah. Oke. Terus ada itu nggak? Misalnya contohnya atau rumusnya atau apa di situ? Oh itu fathah ketemu ya gitu. Fathah ketemu waw. Fathah ketemu ya, fathah ketemu waw. Fathah ketemu ya, fathah ketemu waw. Jadi hurufnya apa Bu? Ya hurufnya bisa apa aja. Pokoknya harokatnya fathah, lalu ketemu waw, lalu ketemu lagi sama nanti. Nah, berikutnya sifat lembut yaitu pada fathah. Hurufnya apa saja ya Bu? Bisa apa saja? Bisa dari huruf ba sampai dengan ya. Lalu di sini ketemu dengan waw sukun atau ya sukun. Nah, inilah yang disebut sifat lin. Hurufnya bisa apa saja. Bagaimana sebuah kalau dia tidak wakof Bu, tetap hanya sifatnya yang lin.
Nah, dia akan berubah jadi mad. Sebuah huruf yang memiliki sifat lin akan berubah jadi mad yang namanya mad lin kalau ya huruf lin tersebut ya bertemu lagi dengan huruf berikutnya yang kita wakofkan. Karena yang kita wakofkan jadinya sukun gitu ya. Contoh misalnya surat yang paling gampang surat Quraisy ya. Ro. Lihat, perhatikan. Di sini ada huruf. Nggak bisa lihat jelas nih ketutupnya. Ada huruf ya di sini, Bu. Ini ada fathah, di sini ada ya. Oke. Nah, ini ro di sini memiliki sifat lin nggak, Bu? Ro-nya punya sifat lin ya. Makanya bacanya roi, bukan roe, bukan rou, bukan ro gitu ya, tapi roi. Ini baru sifat lin, Bu. Kalau belum wakof, dia hanya sifat lin namanya. Bagaimana kalau dia wakof? Dia bisa wakof ketika bertemu dengan huruf berikutnya. Misalnya hurufnya sin di sini. Hurufnya sin nih, Bu. Misalnya harokatnya kasrotain. Kalau nggak wakof, roi shin. Roi-nya di sini tetap namanya sifat lin saja, bukan mad. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Roi saja ini masih sifat karena shin-nya belum kita wakofkan. Bagaimana dia menjadi mad? Menjadi mad lin ketika ternyata di sini ada tanda wakof atau kita baca berhenti. Maka mau nggak mau roi shin ini kan kita hapus ya harokatnya ya, menjadi sukun. Nah ini akhirnya muncullah di sini yang namanya apa, Bu? Tadi mad. Nah itu mad lin gitu. Saya ambil contoh satu lagi. Misalnya contohnya ini. Alhamdulillah. Maaf, salah. Ya, ini huruf kho ya, Bu. Nah, dia harokatnya fathah, Bu. Lalu di sini ada wawu sukun. Ya, fathah wawu sukun. Ini sifatnya lin enggak? Lin, Bu. Makanya dibacanya khau, ya, bukan kho, tapi khau. Ya. Selama dia tidak wakof, ya, tetap namanya sifat lin saja. Misalnya ketemu huruf wawu domah, khaufun. Sekali lagi, selama huruf ini tidak wakof, tetap dia sifatnya hanya lin. Khaufun. Jangan diuraikan, oh ini khaufun kan mad lin, Bu. Kenapa kan fathah ketemu wawu? Oh iya betul, tapi dia belum wakof, jadi nggak mad, tetap hanya sifat lin. Kapan jadi mad? Sekali lagi, ketika ternyata di sini ada tanda wakof. Maka ketika wakof, mau nggak mau, ini kan kita coret ya, Bu ya. Ya kan? Nah, berubah jadi sukun. Nah, disinilah terjadi mad lin. Makanya bacanya jadinya khauf. Nah, bukan khaufun lagi, tapi khauf. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya gitu ya. Ini secara rumus, secara tulisan, secara bunyi. Kalau tadi mad lin itu lurus saja bunyinya, an, in, un, ya, sami, basir, misalnya hadan, ya, kafirun, misalnya. Itu mad arid disukun. Kalau mad lin secara bunyi beda dengan mad arid disukun. Mad lin itu bunyinya gitu, bunyinya agak apa namanya, agak serong bunyinya. Biasanya mad arid disukun ro panjang, ini ro-nya belok, rou misalnya, roi. Nah itu ya, roish, khauf. Apa lagi misalnya, iyai misalnya, ya, wa iyai. Nah itu mad lin. Jadi secara bunyi bisa kita bedain. Kalau mad arid disukun lurus bunyinya, sebelum huruf terakhir bunyi huruf itu lurus, a, i atau u saja. Tapi kalau mad lin sebelum huruf sukunnya itu
dia agak bengkok bunyinya. Rois, khauf, gitu. Au, ai, tinggal tambahkan huruf berikutnya apa. Itu secara bunyi untuk membedakannya. Ya, oke, selesai Bu sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Udah jam 8 lebih 3 menit. Itu matlin ada di halaman 22 ya. Itu contoh-contohnya. Yaum di surat apa tuh? Al-Balad banyak tuh. Walisana wajah walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Nah, itu contoh-contoh dari madlin ya. Amro fir'aun. Nah, kalau berhenti dia jadi madlin. Fi'atain itu juga madlin. Ya. Oke. Yakin tuh nggak ada pertanyaan? Udah lapar Bu, bingung mau nanya apa. Sudah tersediakah sarapan gitu ya Bu? Iya, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Mudah-mudahan sekali lagi saya hanya mencoba memperjelas saja karena ibu-ibu sudah belajar. Mudah-mudahan jadi lebih jelas, tidak jadi lebih bingung ya. Takutnya jadi lebih bingung gitu, saya khawatir tuh, Masya Allah. Kalau bingung tanyakan Bu, nggak apa-apa. Nanti boleh ditanya di grup, nanti saya jawab kalau saya bisa ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi ini. Saya bermohon mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa memahami ya. Karena memang salah satu syarat untuk belajar Al-Quran itu ibu-ibu selain talaki juga harus memahami tajwidnya gitu. Ya, dan buku yang ibu-ibu pegang itu basic banget. Banyak hal-hal di luar buku itu yang banyak kita nggak tahu juga. Ya, gitu. Banyak hal yang di situ belum dikupas sebenarnya gitu. Ya, termasuk tadi konsistensi bacaan matlin, mat amli sukun itu di buku nggak dibahas kan, gitu. Nggak dituliskan. Padahal itu penting gitu. Ya, ketika ibu baca matlin ketemu, nah misalnya ibu baca surat Quraisy dari basmalah kan, basmalahnya kan ujungnya mat amli sukun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ambil 6. Mat amli sukunnya harus 6. Nggak boleh mat amli sukunnya 6, lalu nanti matinya cuma 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata syita'i wassaif. Nggak boleh. Jadi kedua mat ini saling menyempurnakan ya. Sama kayak kemarin ketika ibu belajar mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, mat silah tawilah, ketika wasol semuanya sama bacaannya. Kalau mat jaiznya sudah 4, mat wajib, mat silah tawilahnya harus 4, nggak boleh pilih yang 2, nggak juga yang 5. Ketika ibu sudah pilih mat wajib di awal tilawah 5, lalu ketemu mat silah tawilah, lalu ketemu mat jaiz munfasil, ibu harus baca 5 ketika wasolnya. Yang berbeda kan ketika wakofnya. Ya kan? Nah, itu. Sama, ketika ibu ketemu matlin, lalu di situ ada lagi mat arti sukun dalam satu ayat, dalam satu kali kita tilawah misalnya gitu. Kedua mat ini harus dibaca konsisten juga, nggak boleh sapena etw gitu. Ya, Masya Allah. Itu di buku kita nggak dituliskan, tapi saya dapatkan ketika saya mengikuti dorong tajwid. Ternyata itu salah satu bagian dari tartil. Kan kita maunya tartil ya, Bu. Jadi tartil itu bukan cuma sekedar, wah tahu ini panjangnya 2, ini panjangnya 4, ini panjangnya 6. Enggak. Tapi bagaimana itu diterapkan di dalam bacaan. Itu salah satunya itu. Aturan konsistensi itu harus ternyata. Masya Allah ya. Gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi itu memperkaya. Sudah jam 8.06, saya sudah melewati batas. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Ya mohon sekali lagi. Mohon